Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Bibin Reza dengan NIM 481748824. Aku asalnya dari PBJJ Kota Makassar. Kali ini di tugas 2 aku akan coba buat simulasi membuat jaringan ya di aplikasi. Langsung aja kita ke aplikasinya. Di sini aku bakal buka ya seperti yang ditugaskan. Di sini diminta untuk buat sebuah jaringan sederhana ya. Kita di sini gunakan aplikasi yang sudah ditentukan yaitu Cisco Packet Trace yang ini. Aku sudah install juga. Kita tunggu loadingnya sambil nunggu kita lihat tugasnya itu ada 4 tugas ya. Pertama disuruh buat sebuah jaringan, ada 4 buah komputer ya, dan 1 buah switch dihubungkan semuanya dan menggunakan kabel. Oke, kita langsung aja buat di aplikasinya. Aku matikan dulu untuk datanya ya. Kita langsung aja ke aplikasinya Cisco Packet Trace. Oke. Nah, sekarang aku sudah ada di aplikasinya. Nah, di aplikasinya ini kita disuruh buat nih tugasnya seperti yang ada. Tugas 3 disuruh buat 4 jaringan komputer. Nanti kita masukkan dulu untuk si komputernya, aku ambil dari sini. Oke, ya, PC 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, dia mintanya untuk dihubungkan dengan kabel. Ada 1 buah switchnya. Nah, kita kasih switchnya itu anggap aja gini ya. Anggap aja ini switchnya. Seperti itu. Lalu setelah kita kasih kabel hubungan satu-satu dari sini ke sini, ini pakai satunya dari sini ke sini, ini PC 2, ini lagi PC ini ke sini lagi, dari sini ke sini. Nah, kita rapiin dulu ya untuk PC 1 ya, ini aja lah ya. Oke, nah lalu tugasnya itu disuruhnya buat ini aja kali ya habis itu. Nah, setelah kita buat, kita masukkan nih konfigurasi untuk si isinya IP address. Pertama kita kasih di sini IP konfigurasinya, jangan lupa ini statik ya. Kalau dari panduan yang aku baca yaitu mintanya ya pakai Cisco sudah, ini sudah juga aku baca. Langsung aja kita ke panduannya. Pelaksanaannya ini kita udah masukkan 4 ya, tuh switchnya yang ini. Oke ya, kita disuruh konfigurasi sampai di kita disuruh ketik yang ini menggunakan yang 192.168.1.2 bisa 211 bisa. Jadi kita bisa bikin yang anggap aja ini kita buat contohnya tuh, kita jadikan ya IP-nya 192.168.1.1 ya. Nanti simulasinya diabaikan aja biar seperti itu ya. Lalu untuk selanjutnya konfigurasi yang keduanya, isinya kita buat ya next stop IP configuration sama yang kayak tadi 192.168.1.2. Ini kita abaikan subnet masknya juga. Lalu kita ke PC 2. PC 2 itu ini IP configuration 192.168.1.1.1 ya, 1.3 ya. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk si PC 3. Nanti kita ubah aja namanya sesuai sama nama IP configuration-nya ya. IP address-nya maksudnya. 192 168 14. Oke. Lalu nah, selesai. Setelah itu apa yang diminta sama tugasnya, angkat kabel. Setelah ini kita tambahkan, kita disuruh ping dulu nih apakah dia saling terhubung apa tidak ya. Sama perintahnya itu kan kita disuruhnya, dia minta tuh lakukan perintah ping. Kita tes dulu ya ini apakah terhubung. Coba dari si PC satunya, si PC 0 nya kita coba apakah dia terhubung. Kita coba panggil ping, nomor IP address-nya tadi 192.168.1.1. Kita cek di PC 0 ternyata untuk si PC 0 nya dia terhubung ya. Lalu kita coba untuk si PC 2, si PC 1 apakah dia terhubung juga. Dia terhubung ya, lossnya nggak ada tuh ya. Lanjut kita coba ke PC 3 nya, ini masih di PC 0 ya, kita coba terkoneksi sama semua jaringannya apa tidak gitu. Ini PC 3 nya PC 3 PC 2 ternyata dia tidak ada lossnya ya, sukses ya, berarti terkoneksi. Lalu kita coba untuk si PC yang titik keempat yang di PC 3, kita lihat juga terkoneksi. Jadi untuk si PC 0 ini dia terkoneksi dengan baik ya. Sorry, tutup ya, besar ya nih. Nah, lalu untuk si PC ini, si PC 1 kita coba juga terminalnya, kita coba untuk si command prompt-nya kita panggil ya. Kita panggil ya si PC 1-nya. Sini cek. Nah, ping kalau PC 1 tadi itu dia IP address-nya 192.168 ya, 1.1.2. Nah, ini untuk si PC 1 kita harus koneksikan apakah dia terhubung dengan si PC 2, PC 3 ataupun PC 0-nya. Sorry ya. Oh, ini salah, saya nggak mau ya. Harusnya di sini bukan 169 guys.
Aku masukinnya salah ya, di sini aku masukin 169, harusnya aku masukkan itu 164. Coba kita cek. Ternyata dia bisa ya terkoneksi. Lalu kita coba cek untuk si PC 2-nya. PC 2 itu dia terkoneksi juga ya. Lalu kalau kita cek lagi si PC 4, si PC 3-nya ya, ternyata terkoneksi juga. Ini berarti untuk PC 0, PC 1 tuh sukses ya. Coba kita coba yang untuk yang si 2. Ping 192 168 1.1. Kita coba untuk ke PC 0-nya, apakah PC 2 terhubung dengan PC 0? Ternyata terhubung. PC 2 dengan PC 1 ternyata terhubung juga ya. Lalu PC 2 dengan PC 2-nya, koneksinya sendiri, apakah dia terhubung? Dia terhubung ya. Dengan PC 3 kita lihat apakah dia terhubung. PC 2 dengan PC 3 dia terhubung ya, dia terhubung ya. Tuh, close-nya yang nggak ada. Oke, ini berarti udah sudah terhubung, sukses ya. Lalu kita coba yang ini lagi. Command prompt-nya kita panggil ping-nya, kita coba lagi dari 0, begitu seterusnya ya. Oke, ping 192 168 1. Berhasil ya, dia sudah terhubung semua ternyata. Oke, sekarang setelah kita konfigurasi dia, kita disuruhnya itu makanya disuruh kedua buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan komputer tersebut, pastikan semua komputer bisa mengakses layanannya. Oke, berarti kita koneksikan dulu, kita buat dulu untuk si servernya ya. Server HTTP-nya itu kita buatnya desktop sini, sorry, servernya kita ambil yang ini aja misalnya ya, server satu yang ini kita kasih nama dulu, misalnya ini PC-nya IP berapa ya, mana udah jadi channel, pokoknya ini satu. Oke, ininya jadi kita hubungkan yang ini ke sini. Ada kita hubungkan ya. Karena tadi sudah ada, kita bikin dulu ini IP address-nya. Untuk IP address-nya kita masukkan di sini. Masukkan IP address-nya dengan nilai 192.168.115 ya, karena tadi yang mendapat sudah untuk PC 3. Oke, langsung setelah itu kita ke service ini. Nah, dia ini harus dibuat di sini. TTP-nya harus on ya. Nah, karena sudah masuk sini, kita misalnya edit ya di sini dia, tapi kayaknya purple deh di sini. Purple. Misalnya, welcome to. Misalnya kita tulis ini welcome to Cisco Packet Tracer. Nah, ini tampilannya bakal ada muncul kayak gitu. Save, yes. Lalu setelah itu kita buat dia terkoneksi ya. Sudah diklik on yang ini, on-nya. Oke. Kita cek dulu di sini. Kita ke sini cek dulu. Oke. Kita coba terkoneksi nggak ya dia web browsernya. Misalnya kita buat dari sini. Kita koneksi ke server bisa nggak? 192 168 15. Nah, dia terhubung ya ke servernya untuk si nomor PC 0 ini. Kita coba lagi untuk yang ini. Nah, kalau di server yang PC 1 apakah dia terhubung ke server utama? Di sini server, aku kasih di sini server HTTP ya misalnya. Oke. Nah, sedangkan untuk si PC 1 ini kita lihat apakah dia terhubung. Kita masukkan untuk si 192 168 135. Ada juga terhubung. Ternyata terhubung ya. Sorry. Oke, untuk si PC Oke ya, sudah si PC satunya sudah, PC 0-nya juga terhubung, PC 2 kita lihat apakah juga terhubung. Mari kita coba masukkan di web browsernya ke server HTTP pada dia terkoneksi. 192 kita masukkan IP address-nya 168.1.5. Welcome to Cisco Packet Tracer ya, sesuai dengan yang aku tulis, warnanya purple juga. Oke, coba lagi kita yang di PC 3 apakah dia terhubung ke server web browsernya. Oke, 192.168.1.5. Nah, ternyata dia juga terhubung, berarti sukses ya untuk koneksi yang kita buat antara PC ini dengan server HTTP-nya. Lanjut ya, untuk tugas 3-nya kita lihat, dia mintanya buat satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan dengan 4 buah komputer. Komputernya mengakses layanannya bisa ya. Pastikan mereka bisa mengakses HTTP dan DNS. Oke, sekarang
Ya, untuk soal 3 kita harus tambahin server DNS-nya. Jadi kita kasih di sini geser dikit ya. Nah, DNS itu kita tambahin dulu servernya di sini. Misalnya kita kasih ini servernya, lalu kita tambahkan kabelnya. Sorry, ini ke sini kita kesingkat. Ya, itu. Ini tandanya belum terhubung ya. Ya, seperti itu. Lanjut aja kita ke tambahkan server DNS dengan cara ini harus sudah terkoneksi. Tadi kita sudah setting bahwa ini sudah terkoneksi dengan si server HTTP. Nah, sekarang kita coba buat di sini namanya server DNS. Oke. Setelah itu, kalau di sini panduan praktikumnya ini kita sudah ya tadi. Nah, ini sukses kalau dia kayak gitu. Lanjut ke membuat mana yang DNS ya? Ini DNS tuh. Kita bisa buat seperti ini. Ini sudah, ini sudah. Oke ya, nih sampai sini tadi kita sudah berhasil. Nah, untuk si DNS-nya, yang tambah server itu kita harus hubungkan ya perangkatnya menggunakan kabel, terus kita konfigurasi deh. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Kondisinya sudah terhubung dengan HTTP, lalu kita ke server sini dulu. Lalu kita ke desktop, konfigurasinya, kita masukkan IP address-nya dulu ya untuk si IP address ini. Kita masukkan misalnya 192.168, tadi 6, kayaknya belum ada. Nah, kita masukkan yang ini, abaikan subnet masnya ya. Lanjut kita ke oke, setelah itu oh ya, kita tadi karena ini DNS, kita harus cek dulu bahwa dia model service-nya DNS-nya on ya. Harus on. Misalnya kita kasih namaku aja deh ya, vivi.com gitu. Terus alamat address-nya. Nah, alamat address ini kita gunakan alamat HTTP yang tadi sebelumnya yaitu 192.168.1.5. Kita tambahkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah ada nih untuk si address-nya. DNS-nya harus on ya. Terus udah ya. Lalu setelah itu kita set nih DNS servernya tiap komputer, dimana kita masukkan tiap komputer. Misalnya kita kesini dulu, IP configuration-nya ya. DNS servernya kita ganti jadi yang tadi 192.168.1.6. Semuanya kita ubah seperti itu untuk si PC 0, PC 1, 2 maupun 3 ya. Configuration-nya kita ganti di sini. Pastikan juga ya, hampir lupa ini DHCP-nya statik ya. 192.168.1.6. Seperti itu ya. Terus PC 2-nya sama juga ya. 192.168.1.6. Oke, lalu di sini sorry 192.168.1.6. Kita coba ya, sudah, harusnya dia sudah terhubung dengan server DNS. Mari kita coba websitenya. Apakah dia terhubung atau tidak? Kita coba cek ya. Yang ketiga itu soalnya kita disuruh pastikan semuanya bisa mengakses layanan. Coba misalnya kita di sini vivi.com. Dia kembali ke HTTP ya, tampilan HTTP juga seperti ini. Ini padahal aku pakai yang DNS ya. Ini untuk PC 0 itu dia terhubung ya, berarti DNS server sama HTTP-nya. Coba yang ini untuk web browsernya apakah dia terhubung? vivi.com ternyata dia terhubungnya untuk isi satunya tuh vivi.com. Aku nggak masukkan lagi di sini IP address nama HTTP, tapi aku masukkan langsung si domainnya ya. Ini juga kita coba masukkan si webnya, apakah berhasil? vivi.com misalnya berhasil ya. Welcome to Cisco Packet Tracer, warnanya ungu yang seperti aku sudah atur tadi ya. Lanjut, ini agak lebih lama ya soalnya. Nah, vivi.com juga terhubung ya, berarti ini keempat komputernya sudah terhubung dengan server PT HTTP sama si DNS. Untuk tugas 1, 2, 3 nya sudah dikerjakan ya, dan tugas nomor 1, 2, dan 3 sudah. Lanjut kita di nomor 4 ini disuruh buat struktur jaringannya seperti di gambar, berarti ini kita hapus dulu aja ya, atau kalau nggak kita hapus bisa kita ganti sih, kita geser aja ya. Kita buat baru di sini, misalnya dia mintanya seperti gambar. Nah, di gambar ini ada, geser sini deh, ada komputernya 1, 2 ya, lalu ada servernya 3 ya, server 1, 2, 3. Terus dia minta ada 2 switch servernya benar kan yang PT. Oke, nanti kita ganti namanya aja, switchnya 2950. Apakah aku punya ya 2950? Aku nggak punya ya, aku punya 2960 nih ya. Terus ada routernya juga, routernya kita ambil yang nomor 1841. Apakah aku punya? Aku nggak punya kayaknya 1841, aku punya yang 1941. Oke, nah ya, ini ada laptop, sini ada server ini, kita disuruh buat seperti gambar. Mari kita coba si server atasnya kita buat dulu. Dia ada 2, lalu
switchnya ini kita buat di sini sudah. Bukan laptop ini, sorry. Terus kita masukkannya tuh PC ya. Nih. PC kita masukkan di sini. Nah, lalu kita kasih ke sini. Bentar ya. Ini di sini. Oke. Abaikan dulu ininya. Aku biasalah. Biasa dulu di sini. Kita fokusnya kesini dulu. Dirapihin. Geser sini. Ini PC-nya di sini. Oke. Kita hubungkan dengan kabel. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke ya. Salah. Lalu. Oke. Kita hubungkan dulu ini ke sini. Terus ini dari sini ke sini. Oke. Terus dari sini ke atas. Kabelnya tuh. Nah, kita sudah buat koneksinya seperti gambar ya. Oke. Sorry. Kemudian kita ubah namanya, ini PC1, ini switch, bla bla bla, ini segmen. Kita bagi aja supaya nggak pusing ya. Ini bagian bawah ya, ini kompetisi ceritanya si routernya ya. Oke, ini yang bagian atas. Nah, sudah. Lalu kita tulis di sini namanya ini pendilcom.com. Namanya pendilcom.com ya. Sorry. Pendilcom.com. Terus yang ini pilcom.com. Pilcom.com. Oke. Terus yang ini sebagai DNS server ya. DNS server. Oke. Nah, udah kayak gini. Sorry, yang ini aku belum tes tadi ya. Kita coba tes dulu untuk si PC-nya. Tadi sudah ya, untuk si DNS-nya dia terhubung semua dan ini sukses. Kita langsung aja kesini lagi. DNS server, ini router sebelah atas ya. Ini kita kasih nama apa ya? Ya, switch 3, dia bilang sini switch 1, terminal. Udahlah, nggak apa-apa, kayak gitu aja, nggak usah diubah. Oke ya, setelah kita lakukan semua ini, kita selanjutnya itu masukkan ke servernya dulu. Sel gini, IP address-nya dulu yang kita buat ya. Untuk IP address PC pertamanya kita buat misalnya ini. Ini aja dulu ya, kita buat IP address-nya itu di sini 192 1 titik 0 titik lah ya, anggap aja dia ini karena segmennya berbeda 1 01 ya misalnya. Subnet masknya dibiarin aja dulu. Lalu ini PC-nya yang kalau yang ini kita buatnya misalnya kita buatnya dia misalnya di bawah 192 168 titik 1 ya. Kalau itu ada namanya. Kita hapus dulu lah ini ya, karena ini sudah ya yang samping. Biar kalau aku masukin IP address 1.1 itu nggak terganggu gitu. Do you want to delete? Yes. Nah, kita langsung sini, kita ubah lagi si PC-nya. Tadi udah ya. Yang bawah udah, yang atas udah. Sini 192 168 1.1. Nah, subnet masnya diawetkan aja. Kita lanjut. Kalau tadi udah ya. Itu ada ya 0.1, kalau ini 1.1 ujungnya. Setelah itu kita buat untuk si aku kasih nama ya di sini. PC 192 168 168 01. Oke ya. Oh iya, di sini lagi hujan. Mungkin suaraku agak bakalan kedengaran lebih sedikit, lebih kecil ya. Selanjutnya untuk si PC yang bawah kita kasih juga nama di 192 168 1.1 ya. Lalu setelah itu ya kita apa? Setelah PC-nya ini baru PC-nya yang kita kasih IP ya. Kita lanjut untuk kita kasih si IP-nya sudah ya. Kita kasih si servernya. Untuk IP servernya kita coba dulu si sini ya. Server pertamanya itu kita kasih si ini. Kalau di atas kita kasih ya untuk segmennya kalau aja di 2.
ya, biar lebih memudahkan kita. Oke, terus yang di bawah kita kasih juga IP address-nya itu, karena di segmen bawah kita kasih dia segmen 1 ya, 192.168.112 ya. Jangan lupa bagian servisnya harus on ya, simpan. Kalau ini tadi on nggak? Kita coba tengok. Servisnya dia on ya tuh. Oke ya, sudah, karena dia sudah on servernya. Lalu kita ke, benar nggak ya tadi tuh IP-nya? Oke benar ya. Lalu kita ke sini. Server yang ini kita buat nama IP address-nya, karena ini dia DNS juga nantinya. 192.168.1, karena dia di atas ya, kita kasih di 303. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ke DNS-nya kita kasih IP address juga. Lalu ke DNS-nya nanti kita ke sini, baru kita masuk di sini. Harus on, misalnya kita kasih namanya itu servisnya misalnya untuk ilkom.com. Alamat address-nya itu 192.168 ya. 02 ya, address ini 02 yang mana? 02 tadi itu ya, untuk si IP address server pertama ya. Jadi kalau nanti DNS bisa on, kita coba cek, ternyata bisa terbaca, ya berarti berhasil ya. Nah, kita tambahkan untuk si ilkom. Lalu untuk si ini, si menjadikan pendilkom itu kita juga masukkan di sini, misalnya pendilkom.com ya, kita kasih masuk addressnya 192.168.112 ya, kita tambahkan. Nah, sudah. Sekarang karena ini kita sudah DNS sudah kita setting, kita lanjut ke routernya. Karena DNS udah, server udah ya, isinya udah, kita ke routernya dulu. Kita ke router, ubah si config-nya ya. Untuk si ini harus kita on-kan dulu. Lalu untuk si bagian atas ini kita masukkan ya IP routernya, misalnya itu kita kasih 192.168, karena dia di atas kita kasih 0 terus 4. Lalu yang di bawah lagi misalnya kita kasih 192.168.1.4 ya. Nah, udah. Nah, di sini kita sudah ubah yang, jadi nanti routernya ini berbeda yang atas dan bawah ya. Setelah itu kita koneksikan nih ya. Koneksikan antara yang ini dengan yang ini ya. Ini dan ini dan ini. Lanjut kita ke segmen atas dulu ya. Untuk segmen atas PC yang ini itu kita kasih masuk gerbangnya untuk bisa terhubung ya. Nah, di sini sudah ada untuk si IP address-nya yang ini, kita masukkan si gateway-nya itu dengan nilai tadi yang 04 juga ya. 04 itu yang dari si router atas, karena di atas kita masukkan yang si router itu yang IP address-nya yang atas supaya bisa terhubung ya. Kita kasih di sini 192.168.0.4 ya. Lalu kita masukkan untuk si DNS servernya tadi berapa? Oke, coba kita cek dulu DNS servernya itu dia berapa. Oke, kalau yang server atas itu dia 1 ini nih ya. Kita ke PC dulu. Ini tadi sudah dengan DNS-nya kita kasih masuk 192.168. Jangan lupa kode 03 itu adalah server si DNS ya. 192.168.0 server DNS yang ada. Kita coba lihat ya, server DNS itu ini. Oke. Lalu setelah PC yang ini sudah, kita ke PC bawahnya dengan cara belum, kita ke ilkom dulu karena masih di atas. Kita ke desktopnya, itu konfigurasi. Ini juga kita ganti ya dengan 192.168.1. Dia di sini harus 0, nanti di atas nih, 0.3, 0.4 ya. Untuk si desktop ini, si gateway-nya gitu. Nah, kalau sudah kita simpan. Setelah ini kita ke server desktop yang server DNS-nya, kita cek dulu gateway-nya. Gerbangnya dia belum diatur, kita coba setting, samakan 192.168.1.0.4. Oke ya. Oke, setelah itu segmen bawah lagi yang kita setting. Ya, jangan lupa kita setting dulu bagian PC-nya. Konfigurasi gateway-nya kita ganti dengan yang bawah 192.168.1.4 ya. Dengan settingan DNS-nya itu dia adalah di 192.168.0 ya. 192.168.0. Oke ya. Nah, sudah. Lalu
Setelah itu kita setting DNS-nya sudah ya, konfigurasinya gateway sudah, DNS sudah. Terus kita ke server yang ini, konfigurasikan untuk si gateway-nya juga nomor yang sama ya, alamat yang sama maksud aku, 192.1.08 1.4 ya. Nah, terus setelah ini kita lakukan, kita coba nih, lihat tugasnya tadi tuh disuruh ngapain. Sorry. Buka browser bla bla bla, lakukan dengan mengupload. Pastikan halamannya ini. Oke, coba kita ping ya, apakah dia ini sudah berhasil atau belum. Coba kita ke PC yang pertama, kita lakukan ping. Kita panggil misalnya, kita koneksikan antara PC yang pertama dengan yang kedua ya. Misalnya ini dengan nama IP addressnya 192 dari si PC yang sini sampai ke bawah sini 192.168, lalu kita kasih di sini 1. Mari kita cek apakah dia terkoneksi. Gagal ya, ada gagal ya. Coba kita cek dulu. Ada yang gagal guys. Apa ya? Kita coba ke DNS-nya. Satu titik 03. Gateway yang 0.4. Teratas ya. Apa yang salah ya? Oh, aku salah di sini. Sudah ya, kita coba ulang dulu addressnya PC 1 01 benar, ini itu 1 benar, ini Yoko.
03 benar. Kita ke sini Ilkom. Benar. Benar. Yang di atas dulu, kita coba copy sini. Kita ke set bawahnya. Sudah. Coba kita tes lagi. Kita pin dulu ya. Jalur kuat. Nah, jadi ada kesalahan ya guys, jadi ini aku coba bisa ya. Dari PC sini yang atas ke PC bawah. Coba kita lanjut lagi pin yang PC bawah ke PC atas ya. Ya terkoneksi apa? Masih terkoneksi ya. Oke ya, terkoneksi. Terus yang ketiga, ini yang tugas keduanya. Yang ketiga kita disuruh buka web browsernya akses.com. Oke, kita ke sini lagi. Kita buka ke web browsernya Ilkom. Di bawah dulu kita buka, kita ke web browser. Kita buka untuk server Ilkomnya dengan melalui DNS. Oke. Nah, untuk sini kita coba ke Ilkom ya, Ilkom. Namanya apa sih? Nggak bisa ya. Coba kita lihat HTTP-nya. Oke. Coba kita coba. Tadi kalau nggak salah itu sini ya. Dan kita coba. Global. Ya belum. Akses ini. Aduh, ini salah. Bukan dia. Nih. Ini dihapus ya. Bisa ya. Coba kita akses lagi ya. Soalnya kita coba di sini .com. Nah, Ilkom ya, coba pendel.com kita coba. Ternyata aku salah karena dia ada komennya. Nih kan, ini untuk pendel.com juga dia terkoneksi ya. Nah, ini kita sudah jawab. Nah, pasti kan Ilkom sudah terbuka, tadi terbuka ya. Nah, seperti itu. Terus sama 4, pendel.com dari PC 0. Coba kita ke PC 0. Dia bilangnya apa ya? Buka browser pendel dari page halaman Ilkom harus juga terbuka. Akses Ilkom. Oke. Loading guys. Kita sudah di PC yang atas. Kita coba ke pendel.com. Apakah dia terbuka? Ini terbuka ya. Tandanya dia terkoneksi dengan baik dan benar. Kita coba lagi untuk Ilkomnya. Ya, tidak terdaftar guys. Apa salah? Kok nggak bisa ya?
Nggak bisa ya? Dan servernya juga. Nggak terkoneksi. Tapi yang di sini tadi terkoneksi ya. Nah, bisa guys. Ini Telkom.com. Ini Vendor.com. Nah ya, sukses ya. Ini atas bawah sudah bisa terkoneksi dengan baik. Sekian ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Aku bikin ini ya tugasnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.